Supreme Martial God Technique. Bab 2141-2150. Bab 2141, ikut denganku atau tidak. Jika dia bahkan tidak dapat menemukan ini, lalu kualifikasi apa yang dia miliki untuk berani mengatakan bahwa dia adalah anggota alam suci? Tapi sebenarnya, dia menemukannya. Bahkan sebelum lonceng penciptaan ilahi mendekat, dia telah menyadari kemunculan lonceng penciptaan ilahi. Tentu saja, dia juga mengetahui identitas lonceng penciptaan ilahi. Secara alami, orang dapat menebak mengapa lonceng penciptaan ilahi datang ke sini. Tapi dia tidak menghentikannya. Bahkan ada senyuman tipis di sudut mulutnya saat ini. Wu Lingtian, apakah kamu akhirnya datang? Bagus sekali. Persiapanku selama beberapa hari terakhir ini tidak sia-sia. Selama kamu bisa datang, aku pasti akan menjadikanmu menjadi bidak catur kami. Setelah itu, miliknya ekspresi kembali ke keadaan yang sangat tenang lagi. Selanjutnya, ada penantian beberapa hari lagi. Lonceng penciptaan ilahi tidak ditujukan kepada dewa perang. Sebaliknya, dia telah menunggu dewa perang di puncak raksasa itu. Karena mereka sepakat untuk bertemu di sini, dan dia tidak tahu di mana dewa perang berada. Beberapa hari kemudian, dewa perang tiba seperti yang dijanjikan. Apakah kamu yakin? Apa yang terjadi di sana? Tanya God of War. Dewa penciptaan menjelaskan apa yang telah dilihatnya sebelumnya kepada dewa perang. Setelah merenung sejenak, dewa perang berkata, pimpin jalan, ayo pergi. Kemudian, satu demi satu, keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Namun, dalam perjalanan, dewa perang memberitahu lonceng penciptaan ilahi. Ketika saatnya tiba, apapun yang terjadi, jangan mengambil tindakan, serahkan semuanya padaku. Apa yang perlu kamu lakukan adalah menungguku menukar Wu Yun dan yang lainnya, membawa mereka keluar dari sini, dan kembali ke lintasan kehidupan asli mereka. Keluar dari sini. Saya akan menyelesaikan masalah ini, termasuk Anda, dan yang lainnya. Dalam hal ini, lonceng penciptaan ilahi tidak banyak bicara. Dalam sekejap mata, beberapa jam berlalu. Beberapa jam kemudian, di bawah kepemimpinan lonceng penciptaan ilahi, mereka berdua tiba di lembah tempat Wu Yun dan yang lainnya berada. Tentu saja, Wu Yun dan yang lainnya, yang berada dalam formasi ilusi, tidak mengetahui semua ini. Hanya saja orang yang menjebak mereka tersenyum dan menyapa dewa perang dan lonceng penciptaan ilahi sesaat sebelum mereka tiba. Siapa kamu, dan apa tujuanmu menemukanku dengan segala cara yang mungkin? Ini adalah pertama kalinya dewa perang menghadapi orang ini secara langsung. Penampilan orang ini tidak berbeda dengan orang biasa. Hanya saja auranya yang sedikit menakutkan. Bagaimanapun, mereka adalah makhluk dari alam suci, dan jauh lebih menakutkan daripada makhluk kuat dari alam ilahi. Tentu saja, ini bukanlah fokus dari dewa perang. Fokusnya sudah terungkap saat mereka bertemu. Tidak peduli siapa saya. Ketika Anda datang, tujuan saya telah tercapai. Jangan tanya, Anda akan tahu di masa depan. Saya hanya bertanya, ikuti. Saya atau tidak? Pria itu berkata dengan senyum di wajahnya. Bagaimana jika aku tidak memilih? Dewa bela diri berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu mengikutiku, mereka akan hidup. Jika tidak, mereka akan mati. Kamu tidak punya alasan untuk tidak memilih. Suara pria itu masih begitu tenang. Tampaknya kehidupan Wu Yun dan yang lainnya tidak layak untuk disebutkan sama sekali di matanya. Ketidakpedulian semacam ini bukanlah masalah kebencian, tapi kurangnya perhatian. Aku ikut denganmu. Dewa bela diri berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia tidak terus menanyakan pertanyaan lain. Karena dia tahu jika orang ini tidak mau bicara, berapapun pertanyaan yang dia ajukan, itu akan sia-sia. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Oke, bagus sekali. Pria itu mengangguk sambil tersenyum, tetapi tak lama kemudian, pupil matanya sedikit menyusut lagi. Tiba-tiba dia berkata, Wu Lingtian, saya sangat sopan kepada Anda. Saya tidak menyakiti murid Anda sedikit pun. Terakhir kali Anda memintanya untuk bertanya, saya pura-pura tidak tahu, tetapi pendekatan Anda benar-benar membuat saya sedikit kecewa. Katanya agak tidak berarti. Lonceng penciptaan ilahi,
yang diam di sampingnya, mengerutkan kening. Beberapa orang tidak mengerti maksud orang ini. Tapi dia tidak mengerti, tapi ada yang mengerti. Dan orang yang memahami hal ini adalah Dewa Perang sendiri. Saat pria ini mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Dewa Perang tiba-tiba menjadi gelap. Di saat yang sama, pria itu tiba-tiba mengangkat lengan kanannya. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat menakutkan menyapu langit. Itu jelas hanya sebuah isyarat, tetapi pada saat ini, sepertinya seluruh dunia ditutupi oleh lengannya. Takut, kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Dewa Bela Diri pun merasakan hatinya bergetar. Sejak dia menjadi terkenal, bahkan ketika dia dijebak dan kemudian dilahirkan kembali, dia tidak pernah merasa seperti ini. Ini adalah pertama kalinya. Pertama kalinya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan lonceng penciptaan ilahi terasa seperti bulu-bulu di tubuhnya berdiri tegak. Di saat yang sama, suara ledakan menderu datang dari kehampaan di kejauhan. Di sumber ledakan, ruangan itu dengan cepat hancur dan runtuh. Retakan luar angkasa yang sangat besar, atau dengan kata lain, lubang gelap yang besar dan tak berdasar, tiba-tiba muncul. Dan ketika lonceng penciptaan ilahi tidak dapat memahami mengapa pria ini tiba-tiba berperilaku seperti ini. Saat berikutnya, saya melihat sebuah suara, tanpa sadar dan sepenuhnya tidak terkendali, datang langsung ke arah sini. Jika dilihat lebih dekat, orang ini tidak lain adalah Dewa Perang. Tapi itu adalah Dewa Perang, dan orang di depannya adalah. Sekarang masalahnya sudah selesai, tidak perlu menjelaskan semua ini. Sebab, pada saat itulah sosok tersebut dipaksa keluar. Dewa Perang yang berdiri di samping lonceng penciptaan ilahi telah menghilang. Itu berubah menjadi pecahan energi dan menghilang. Baru pada saat itulah lonceng penciptaan ilahi mengerti. Ternyata orang yang datang bersamanya adalah tiruan dari Dewa Perang. Tubuh Dewa Perang yang sebenarnya tersembunyi di kejauhan. Dewa Bela Diri bahkan tidak memberitahunya tentang semua ini, tapi dia tidak menyangka orang ini akan melihatnya sekilas. Sekarang, ketulusan saja sudah cukup. Setelah tubuh Dewa Bela Diri ditarik paksa ke depan dan belakang oleh kekuatan agung, pria itu berkata ringan dengan senyuman di wajahnya. Kemudian, dia mengambil kembali kekuatannya dan berkata dengan tenang, "Wu Lingtian, aku tidak akan memaksamu, masalahnya masih sama. Ikuti aku, atau tidak." Bab 2142 Kenapa kamu ada di sini? Aku ikut denganmu. Kali ini, Dewa Perang tidak banyak ragu. Setelah beberapa saat, Dewa Perang melanjutkan, "Sekarang, bisakah kamu melepaskan mereka?" "Tentu saja bisa." Pria itu tersenyum, menjentikkan lengan bajunya, dan semburan kekuatan melonjak menuju formasi ilusi tempat Wu Yun dan yang lain adalah hukum yang berlaku. Tampaknya mereka akan mencabut batasan formasi ini untuk Wu Yun dan yang lainnya. Namun, Dewa Perang tiba-tiba menghentikannya. "Tunggu, apa?" Pria itu mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu tidak akan membiarkan mereka pergi?" "Aku tidak ingin mereka tahu, apalagi membiarkan mereka terlibat dalam semua ini. Nanti, ketika kita pergi, kamu boleh membiarkan mereka pergi." "Mereka? Tentu saja, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan pernah membiarkan mereka terlibat dalam masalah ini lagi di masa depan." Dewa Bela Diri menjelaskan, "Sungguh guru yang pengasih dan saleh." Pria itu tersenyum dan berkata, dia juga seorang guru dan seorang ayah. Dia penuh perhatian dan perhatian. "Ya, lumayan. Oke, saya setuju. Kalau begitu saya akan menutupi mereka, lihat nanti. Ketika mereka pergi, kami akan muncul lagi." "Ya." Dewa Bela Diri mengangguk, dan kemudian melihat lonceng penciptaan ilahi, penciptaan, Wu Yun dan yang lainnya, akan diserahkan kepada Anda. Kapan dia selesai berbicara, Dewa Bela Diri menatap Wu lagi. Yun melirik mereka. Alasan mengapa Wu Yun tidak boleh mengetahuinya. Selain tidak ingin Wu Yun dan yang lainnya terlibat. Lebih penting lagi, itu juga karena dia memahami sifat Wu Yun. Jika Wu Yun tahu tentang masalah ini, mengingat temperamen Wu Yun, dia pasti tidak akan berdiam diri. Lonceng penciptaan ilahi tetap diam. Dia tidak mengatakan apapun karena dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, itu tidak akan ada gunanya. Dia hanya mengangguk, menyetujui permintaan Martial God, dan berjanji akan membuat Martial God merasa nyaman.
Segera, saya melihat pria itu mengayunkan lengan bajunya lagi, dan dalam sekejap, gelombang kekuatan melonjak, dan penghalang energi kabur menyelimuti dirinya dan Dewa Perang. Segera setelah itu, formasi yang menjebak Wu Yun dan yang lainnya menghilang. Saudaraku, formasinya hilang. Sial, tempat macam apa ini? Bukankah di Istana Phoenix Emas? Mengapa ini sebuah lembah? Tentu saja, itu benar. Saudaraku, tebakanmu benar. Ini benar-benar bukan apa-apa. Istana Phoenix Emas, dan aura di sini agak aneh, dan ini sama sekali bukan dunia iblis. Setelah formasi menghilang, pemandangan di depan mereka tampak jelas di mata mereka. Xiao Shenlong dan Xiao Jin langsung berteriak kaget. Wu Yun juga mengerutkan kening, setelah melihat sekeliling, pupil matanya tiba-tiba menyala. Sebab, dia benar-benar melihat lonceng penciptaan ilahi di langit di atas. Bajingan tua, itu kamu, kenapa kamu ada di sini? Apa yang terjadi, di mana ini, bagaimana kamu datang, apakah kamu menyelamatkan kami? Wu Yun mengajukan pertanyaan seperti rentetan pertanyaan. Daftar pertanyaan yang panjang. Wajah lonceng penciptaan ilahi tidak begitu cantik. Dia melihat kembali ke tempat di mana Dewa Perang berada, mengingat instruksi Dewa Perang. Dia menghela nafas, lalu memasang wajah tersenyum, dan terbang ke depan Wu Yun dan yang lainnya. Dasar bocah, kenapa kamu berlarian seperti ini? Syukurlah aku menemukanmu, jika tidak, kamu mungkin akan terjebak di sini selamanya. Dewa penciptaan Zong bertanya dengan nada menuduh. Bajingan tua, apa yang terjadi? Juga, ada keberadaan yang sangat kuat sebelumnya. Kemana dia pergi? Wu Yun bertanya lagi, dan pada saat yang sama, dia melihat sekeliling dengan waspada. Eksistensi yang sangat kuat. Lonceng penciptaan ilahi mengerutkan kening, dan kemudian berkata, bagaimana bisa ada keberadaan yang kuat? Ini adalah ilusi, semuanya adalah ilusi. Kamu tidak pandai memadatkan terowongan luar angkasa, bocah nakal. Ada celah kesalahan di terowongan luar angkasamu, dan kamu datang ke negeri ilusi ini. Untuk apa yang kamu katakan, tidak ada yang perlu dijelaskan. Kamu hanya perlu ingat bahwa segala sesuatu adalah ilusi, termasuk apa yang kamu lihat. Siapapun dan apapun yang Anda lihat semuanya adalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran bawah sadar Anda. Ilusi, gumam Wu Yun, lalu saling memandang dengan Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Matanya dipenuhi keraguan dan ketidakpercayaan. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya begitu nyata, bahkan ia mengira ada yang telah merusaknya secara diam-diam. Kok bisa berubah menjadi ilusi bawah sadar jika sampai ke mulut Dewa Pencipta? Ngomong-ngomong, di mana tuanku? Apakah dia masih hidup? Apakah kamu tahu di mana dia? Wu Yun tiba-tiba bertanya. Mendengar kata-kata ini, murid lonceng ilahi penciptaan sedikit menyusut. Tentu saja, karena dia setuju dengan Dewa Perang, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang tuanmu. Dia mungkin belum mati. Oke, jangan terlalu banyak berpikir, pergi saja dari sini dulu. Akan kuberitahukan padamu tentang sisanya nanti. Katakan, ini adalah benua ilusi. Jika saya tinggal di sini untuk waktu yang lama, bahkan saya akan terjebak dalam ilusi. Pada saat itu, tidak ada dari kita yang bisa pergi, dan kita akan semua terjebak dan mati di sini. Ya, Wu Yun mengangguk. Meski masih terlalu banyak keraguan di hatinya yang belum terjawab, namun dia masih memiliki kepercayaan besar pada lonceng penciptaan ilahi. Dia mengangguk dan bersiap untuk pergi. Namun, saat ini, Xiao Jin tiba-tiba berhenti di depan Wu Yun. Dia menunjuk dengan marah pada lonceng penciptaan ilahi dan memarahi, "Oh, kamu bilang semuanya hanya ilusi, lalu bagaimana kami tahu apakah kamu ilusi atau bukan? Jika kamu sama seperti sebelumnya, palsu yang diciptakan oleh ilusi, jika aku mengikutimu, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati nanti." Setelah Xiao Jin selesai berbicara, Wu Yun dan Xiao Shenlong sama-sama merasa tercerahkan. Sebelumnya, karena mereka terlalu mempercayai lonceng ilahi penciptaan, dan karena mereka terlalu bersemangat setelah melihat lonceng penciptaan ilahi, mereka tidak terlalu memikirkannya sama sekali. Tapi Xiao Jin menyebutkannya seperti ini.
Keduanya langsung bereaksi. Benar, Jin Moli bisa saja palsu, dan lonceng penciptaan ilahi juga pasti palsu. Namun, kata-kata ini secara langsung membuat lonceng penciptaan ilahi terdiam. Awalnya saya ingin membuat kebohongan acak untuk menipu Wu Yun dan yang lainnya, dan kemudian membicarakan hal lain setelah membawa mereka keluar dari sini. Di luar dugaan, hal ini juga menggali lubang bagi diri saya sendiri. Tentu saja, saat ini, dia tidak terlalu memikirkan untuk menjelaskan. Dia mengangkat alisnya dan menatap dengan marah, berkata, Bab 2143 Teknik Perisai Darah. Kamu bocah, apakah kamu curiga padaku? Ikuti aku, cepat. Dengan itu, dia berjalan menuju Xiao Jin. Berhenti. Xiao Jin berteriak, dan berjalan ke arahnya, siap mengambil tindakan. Naga dewa kecil di samping juga melindungi Wu Yun, membuat isyarat tangan. Meski keduanya bergabung, mereka mungkin tidak bisa menandingi Wu Yun sendiri. Namun saat dalam bahaya, naluri bawah sadar mereka sebagai saudaralah yang melindungi Wu Yun. Tentu saja Wu Yun juga bisa melakukan hal yang sama untuk mereka. Namun, kali ini Wu Yun tidak mengambil tindakan, melainkan langsung menghentikan mereka. Tunggu. Dia meraih mereka berdua, berjalan ke depan pada saat yang sama, dan berkata dengan tenang, ini bajingan tua, itu tidak bohong, aku bisa merasakannya. Saudaraku, kamu, Xiao Jin sedikit terkejut, kami sudah mengatakan bahwa ini adalah benua ilusi, kenapa kamu masih, percayalah pada perasaanku. Wu Yun berkata dengan tegas, lagi pula, jika dia palsu, bagaimana dia bisa tahu kita tentang benua ilusi, yang kita tidak tahu sama sekali? Ada apa? Mendengar ini, Xiao Jin dan Xiao Shenlong saling berpandangan. Tampaknya memang demikian adanya. Dasar bocah, itu dia, berhenti bicara yang tidak masuk akal dan ayo pergi. Setelah mengatakan itu, lonceng penciptaan ilahi mengambil langkah pertama dan menuju ke kejauhan. Wu Yun dan 3 orang lainnya mengikuti dari belakang. Di tempat lain, Dewa Perang yang telah menyaksikan semua ini akhirnya menghela nafas lega saat melihat Wu Yun dan yang lainnya mengikuti lonceng Dewa Pencipta dan pergi dengan selamat. Kemudian dia memandang orang di sampingnya dan berkata, ingat, kamu berjanji padaku untuk tidak menimbulkan masalah apapun pada mereka di masa depan. Jangan khawatir. Pria itu mengangguk, dan kemudian penghalang energi kabur menyelimuti mereka di sekitar mereka. Itu juga menghilang perlahan. Perisai darah. Tapi pada saat ini, Dewa Perang tiba-tiba berteriak keras. Dalam sekejap, kekuatan kekerasan dan kegilaan melonjak keluar dari tubuh Dewa Perang. Dan tubuh fisiknya juga dengan cepat menjadi kosong dan menghilang. Semua kekuatan dikumpulkan menjadi aliran energi berdarah, yang meledak di kejauhan. Inilah yang disebut teknik perisai darah. Faktanya, di mata para praktisi, teknik perisai darah ini tidak bisa dipentaskan. Ini merupakan cara yang relatif murah, karena menggunakan teknik ini akan mendatangkan banyak dampak negatif bagi diri Anda sendiri. Namun dalam situasi ini, jika Dewa Perang ingin melarikan diri, hanya ada satu cara. Dia tidak bisa melarikan diri dengan cara biasa. Dan inilah alasan mengapa dia harus menunggu sampai Wu Yun dan yang lainnya pergi dengan selamat sebelum menggunakannya. Tentu saja, betapapun tidak populernya teknik perisai darah ini dan seberapa serius serangan baliknya, tetap saja tidak dapat diubah. Ini adalah gelar teknik rahasia pelarian terbaik di dunia. Namun, Dewa Perang masih menganggap itu terlalu sederhana. Melihat dia menggunakan teknik perisai darah ini, pria itu bahkan tidak mengedipkan matanya. Bahkan ada senyuman tipis di sudut mulutnya. Faktanya, jika itu adalah situasi normal, Dewa Perang akan menggunakan teknik perisai darah dengan cara apapun, dan kemungkinan untuk melarikan diri setidaknya 80%. Nama teknik pelarian rahasia nomor 1 ini bukan tanpa alasan. Namun, dengan kultivasi dan kekuatan otak orang itu, dapatkah dia membayangkan hal ini? Jawabannya tentu saja tidak. Dia tidak hanya memikirkannya, tapi dia sudah mengambil tindakan pencegahan. Bahkan bisa dikatakan dia berharap Dewa Perang pasti akan menggunakan gerakan ini untuk melarikan diri, jadi inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Sungguh, saya melihat ketika Dewa bela diri menggunakan teknik perisai darah,
itu berubah menjadi aliran cahaya berdarah dan menjauh ke kejauhan. Ini akan menghilang. Namun, hal itu tidak berlangsung lama, sekitar 3 tarikan napas. Aliran cahaya berdarah yang diubah oleh dewa bela diri benar-benar terbang kembali. Ya, dia hendak melarikan diri, tapi dia terbang kembali. Adegan ini berarti tidak ada yang melihatnya. Jika ada yang melihatnya, mungkin rahangnya akan ternganga karena terkejut. Lagi pula, teknik perisai darah, selain menimbulkan kerugian besar pada diri sendiri, juga tidak memiliki kerugian apapun dalam hal melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, selama reaksinya lambat setengah ketukan, akan sulit untuk berhasil mencegatnya. Namun saat ini, orang tersebut tidak mencegat sama sekali. Dia bahkan tidak melakukan apapun, dan dewa perang kembali. Aneh. Selain aneh, saya tidak tahu kata lain apa yang bisa digunakan untuk menggambarkannya. Tapi apa yang terjadi dengan semua ini? Dewa perang tahu di dalam hatinya. Tapi hati orang itu lebih seperti cermin terang. Dewa perang mengetahuinya karena dia mengetahui kekuatan macam apa yang menariknya kembali. Itu adalah sesuatu yang telah dipersiapkan sejak lama dan jauh lebih kuat darinya. Seperti jaring raksasa atau penghalang, seluruh ruangan telah ditutup. Dia menggunakan teknik perisai darah dan melarikan diri ke tepian, hanya untuk bangkit kembali. Tapi dia tidak tahu kenapa kekuatan ini ada. Namun, dia tidak mengetahuinya, tapi orang itu mengetahuinya. Sebelumnya, alasan penangkapan Wu Yun bukanlah untuk segera memberitahu Dewa Perang. Sebaliknya, dia menunggu 6 hari. Yang saya tunggu-tunggu dalam 6 hari ini adalah hasil ini. Faktanya, dia sudah lama mengetahui bahwa Dewa Perang pasti akan menemukan cara untuk melarikan diri. Dia pasti akan menggunakan perisai darah untuk melarikan diri. Lagi pula, menghadapinya, ini adalah cara pelarian paling andal dari Dewa Bela Diri, tidak ada yang lain. Karena itu, dia sudah bersiap. Dia membutuhkan waktu 6 hari untuk memasang jaring. Pada saat yang sama, beberapa manipulasi dilakukan di jaring ini. Dengan kata lain, jika Dewa Bela Diri tidak menggunakan teknik perisai darah, maka jaring serta tangan dan kakinya yang digerakkannya hanya tinggal nama dan tidak berguna. Namun, selama Dewa Perang menggunakan teknik perisai darah, lalu, rencananya berhasil. Di saat yang sama, tangan dan kaki yang digerakkannya juga akan berpengaruh. Dan ketika saatnya tiba, Dewa Perang mungkin akan menganggapnya serius dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh mereka. Bab 2144 Keberadaan Dewa Perang. Adapun apa yang dia lakukan, keadaan Dewa Bela Diri saat ini dapat dilihat dengan jelas. Setelah operasi perisai darah, Dewa Valkyrie pasti akan mendapat serangan balik. Oleh karena itu, pada saat ini, sudut mulut Dewa Bela Diri perlahan mengeluarkan darah. Dadanya yang naik turun dengan keras serta nafas yang menderu-deru juga membuktikan bahwa Dewa Perang telah menderita luka dalam yang serius. Tentu saja, ini adalah reaksi terhadap teknik perisai darah dan tidak ada hubungannya dengan hal lain. Apa yang benar-benar bisa membuktikan kalau tangan dan kaki yang digerakkan pria itu berpengaruh pada Dewa Perang? Itu adalah tampilan Dewa Prajurit. Meski matanya belum kusam, namun jelas berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, matanya lebih menantang dan tidak mau menyerah. Tapi sekarang, baik perlawanan maupun keengganan untuk menyerah tidak hilang. Ini semacam ketenangan, tanpa riak apapun, seolah menerima takdir dan mengakui sesuatu. Singkatnya, ada satu hal yang pasti tanpa keraguan. Artinya, Dewa Perang tidak lagi memiliki kekacauan seperti dulu, tidak menyerah pada takdir. Pada saat ini, dia menatap pria itu dengan mata yang tidak hanya penuh kekaguman, tetapi juga tanpa sedikit pun perlawanan. Dan ini seharusnya dilakukan oleh orang tersebut selama 6 hari, dan itu berdampak. Haha, kenapa repot-repot, lepaskan saja aku akan menyembuhkan lukamu. Mulai sekarang, jalanmu akan diatur oleh kami, dan kamu akan turun selangkah demi selangkah. Pria itu berkata sambil tersenyum. Segera, dengan jentikan lengan baju dan jubahnya, dia dan Dewa Perang berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Mengenai kemana mereka pergi, saya khawatir tidak ada yang tahu kecuali diri mereka sendiri. Tempat lain. Ketiga Wu Yun dan yang lainnya, dipimpin oleh lonceng penciptaan ilahi,
melewati terowongan luar angkasa yang dibangun oleh lonceng penciptaan ilahi dan segera meninggalkan alam bintang. Karena Wu Yun memintanya, mereka masih berasal dari dunia iblis. Namun bahkan dalam hal ini, lonceng penciptaan ilahi telah memberikan penjelasannya. Tapi Wu Yun masih merasa terlalu banyak keraguan dan tidak bisa memahaminya. Sepanjang jalan, dia berulang kali bertanya tentang lonceng penciptaan ilahi dalam waktu yang lama. Namun, lonceng penciptaan ilahi masih menolak mengatakan apapun. Akhirnya, dia memperingatkan Wu Yun lagi. Wu Yun, jangan bertanya lagi. Aku hanya akan memberitahumu tentang masalah ini sekali saja. Ingatlah, masalah ini berhubungan dengan tuanmu. Untuk beberapa alasan, tuanmu yang mulia mungkin telah meninggalkan yang abadi alam, dan bahkan tidak akan muncul di alam ilahi di masa depan. Hal-hal yang belum selesai yang telah dia lakukan di alam abadi, dan balas dendam yang belum selesai yang belum dia balas di alam ilahi, semuanya harus diselesaikan olehmu di masa depan. Mungkin, jika suatu hari, kalian bisa bertemu di tempat suci. Jika memungkinkan, dia akan membutuhkanmu untuk membantunya setelah tiba di tempat suci, tapi bahkan jika kamu tidak melakukannya bantu dia tidak akan menyalahkanmu. Kata-kata ini tidak dapat dipahami, dan bahkan dapat dikatakan bahwa kata pengantar dan pengikutnya agak tidak konsisten. Pada titik ini, lonceng penciptaan ilahi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Entah itu Wu Yun, Xiao Jin, atau Xiao Shenlong. Setelah mendengar kata-kata ini dari lonceng penciptaan ilahi, semua orang menjadi bingung. Keadaan bingung ini berlangsung lama. Masalah guru, haruskah saya menanganinya? Alam abadi, alam ilahi, dan guru tidak akan muncul lagi. Jika saya bisa pergi ke alam suci, guru membutuhkan saya untuk membantunya. Mungkinkah terjadi sesuatu pada guru? Sebelumnya intuisi saya benar, apakah orang itu benar-benar dari alam suci? Serangkaian pertanyaan muncul di benak Wu Yun. Awalnya, dia memiliki terlalu banyak masalah yang tidak dapat dia pecahkan. Namun setelah lonceng penciptaan ilahi selesai berbicara, dia menjadi semakin bingung tentang banyak hal di dalamnya. Bajingan tua, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, guru? Tahukah Anda cerita di dalamnya? Bajingan tua, katakan padaku, Anda, Wu Yun terus bertanya tentang lonceng penciptaan ilahi. Namun, tidak peduli bagaimana dia menekan, lonceng penciptaan ilahi tetap diam. Setelah Wu Yun berangsur-angsur tenang, lonceng penciptaan ilahi berkata dengan tenang, saya berkata, saya hanya mengatakan ini sekali, dan saya sudah mengatakannya. Ini juga yang dimaksud tuanmu. Adapun apa itu, apa terjadi pada tuanmu? Aku tidak punya komentar. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa tuanmu belum mati, itu saja. Bocah, sebenarnya, apa yang terjadi tidak penting, bahkan jika kamu mengetahui hal ini tidak akan mengubah apapun. Jika kamu ingin melihatnya, berlatihlah dengan giat dan pergilah ke alam suci. Mendengar kata-kata ini, Wu Yun kembali terkejut. Namun, dia tidak menanyakan hal lain. Tidak peduli berapa banyak keraguan atau keterkejutan yang ada di hatinya. Tapi dia juga memahami sifat lonceng penciptaan ilahi. Meskipun lelaki tua ini terkadang bertingkah seperti anak tua, dia akan bertingkah seperti anak tua. Tapi begitu ini terjadi, dia biasanya tidak akan berbohong, dan pada saat yang sama, dia tidak akan mengatakan lebih dari sepatah kata pun jika dia tidak ingin mengatakannya. Tidak ada gunanya terus bertanya. Tetapi meski hanya itu, Wu Yun diam-diam telah menetapkan tujuan di dalam hatinya. Seperti yang dikatakan oleh lonceng penciptaan ilahi, tidak peduli bagaimana segala sesuatunya terjadi, pada kenyataannya, itu tidak begitu penting. Memang benar, meski dia mengetahui seluk-beluk alasannya, selain menambah kekhawatirannya, apa yang bisa dia ubah? Hasilnya adalah yang paling penting. Lonceng ilahi penciptaan benar. Jika Anda ingin mengetahui segalanya, satu-satunya cara adalah berlatih keras dan pergi ke alam suci sesegera mungkin. Namun, bagi Wu Yun sekarang, ini hanyalah sebuah pemikiran. Sekarang, dia bahkan belum pernah menginjakkan kaki di alam dewa. Bagaimana dengan tanah suci? Selain itu, setelah tiba di domain dewa, masih banyak hal yang harus dia capai. Di masa lalu, tujuannya adalah pergi ke alam dewa,
menemukan Luo Yao, menikahi Luo Yao, dan memenuhi janjinya kepada Luo Yao. Namun kini tampaknya selain itu, tujuannya mungkin lebih ambisius. Bahaya yang akan dia hadapi di alam ilahi mungkin tidak sesederhana keluarga Luo di alam ilahi. Dari sudut pandang tertentu, dia adalah musuh dewa perang saat itu. Kini, dia telah menjadi musuhnya. Dan musuh dewa perang semuanya adalah makhluk teratas di domain dewa. Jalan Wu Yun masih panjang dan penuh bahaya. Bab 2145 pergi ke istana Golden Phoenix lagi. Memikirkan hal ini, Wu Yun perlahan menarik kembali pikirannya. Dia tidak terus memikirkannya, karena hal-hal ini masih jauh di masa depan. Terlebih lagi, karena lonceng penciptaan ilahi tidak memberikan rincian yang jelas, hanya dikatakan bahwa dewa perang belum mati. Kamu masih bisa menemukannya ketika pergi ke sanktuari nanti. Oleh karena itu, Wu Yun secara alami tidak akan mengetahui apakah tuannya, dewa perang, sedang menghadapi bahaya atau hal lain. Tentu saja, saya tidak terlalu khawatir. Sekarang, mari kita pikirkan apa yang ada terlebih dahulu. Selesaikan hal-hal di alam abadi terlebih dahulu, lalu bicarakan hal-hal lain. Menemukan Bailier masih menjadi masalah yang paling mendesak saat ini. Saat ini, kelompok mereka telah tiba di dunia iblis. Perhentian selanjutnya, Wu Yun masih bersiap untuk pergi ke istana Phoenix Emas. Ada yang tidak beres terakhir kali karena beberapa alasan. Kali ini, terowongan luar angkasa dibangun oleh lonceng penciptaan ilahi sendiri, jadi seharusnya tidak ada masalah. Ngomong-ngomong, bajingan tua, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Wu Yun tiba-tiba bertanya. Aku. Lonceng penciptaan ilahi mengerutkan kening, dan kemudian berkata, aku tidak akan pergi, mungkin, aku tidak akan pergi untuk waktu yang lama di masa depan, setidaknya sampai kamu naik ke alam ilahi. Ini juga tuanmu maksudmu, biarkan aku menjagamu. Oh. Wu Yun mengangguk, penampilan tuannya terlintas di benaknya. Kemudian dia mengangguk dan berkata, itu benar. Ngomong-ngomong, setelah saya menemukan Bailier, saya hanya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Sebelumnya, saya pikir Tuan akan kembali, dan saya akan meninggalkan rumah istri majikan. Urusannya dengan dia. Tapi sekarang sepertinya aku masih harus menyelesaikan urusan istri Tuan. Istri Tuanmu. Dewa pencipta Zong mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Tidak apa-apa. Mari kita bicarakan itu saat kita kembali. Sekarang, ayo pergi bersama. Ngomong-ngomong, istana Phoenix Emas, bajingan tua, beritahu aku, kemana Bailier akan pergi. Kemudian, Wu Yun memberitahu Dewa Pencipta bagaimana Bailier menghilang. Ketika dia berada di benua Manghuang, lonceng penciptaan ilahi telah bertemu Bailier, jadi dia sudah tidak asing lagi dengan Bailier. Tapi setelah mendengarkan kata-kata Wu Yun, dia juga mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia berbisik, monster, setelah naik, mustahil untuk pergi ke dunia lain. Namun, kata-kata yang tampaknya tegas ini penuh dengan nada bertanya. Kemudian, seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri, lonceng penciptaan ilahi terus berbisik berulang kali, monster-monster, dunia iblis. Seolah-olah terjebak dalam suatu adegan kenangan. Wu Yun juga tidak mengganggunya. Dilihat dari ekspresi lonceng penciptaan ilahi, dia merasa seperti sedang mendapat banyak keuntungan. Sesuai dugaan, jahe masih pedas. Kalau bicara ilmu, dewa perang pun mungkin tidak seluas lonceng ilahi penciptaan yang lahir dari kekacauan saat Pangu membuka langit. Itu benar-benar membuatnya memikirkan sebuah kemungkinan. Tiba-tiba, dia menamparkan keningnya dan berkata, anak nakal, aku sebenarnya memikirkan kemungkinan atas perkataanmu. Bertahun-tahun yang lalu, pada saat itu, Raja Iblis dari negeri dongeng belum muncul, dan dunia iblis belum sepenuhnya terbentuk. Dan pada saat itu, setelah binatang iblis di dunia fana naik, kemana mereka pergi bukan dunia iblis. Ya, satu sisi disebut dunia pesawat dari alam kekacauan. Itu adalah tanah tanpa pemilik. Itu bukan milik dunia pesawat manapun. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu bukan dunia iblis. Di bawah yurisdiksi alam abadi. Ini mirip dengan alam luas yang Anda ketahui sebelumnya, tetapi, tingkat bahayanya 10.000 kali lebih menakutkan daripada alam Changwu. Alam kekacauan.
Wu Yun berkata dengan terkejut, tapi kamu mengatakan itu sebelum keberadaan alam iblis, tetapi sekarang alam iblis telah ada selama bertahun-tahun, mengapa? Apakah ini akan terjadi lagi? Anak nakal, sudah kubilang, ini hanya tebakanku. Lonceng penciptaan ilahi memutar matanya dan berkata, saya tidak tahu apakah itu pergi ke sana atau tidak. Saya telah mendengar bahwa dalam beberapa keadaan khusus, ketika waktu tertentu terjadi selama kenaikan, kadang-kadang, akan ada para penguasa yang akan pergi ke dunia kekacauan. Meskipun peluangnya sangat kecil, itu bukan tidak mungkin. Namun, itu bukan tidak mungkin. Jika kamu pergi ke sana, aku khawatir, kekasih kecilmu benar-benar mati. Alam kekacauan, di sana, seperti yang Anda katakan sebelumnya, medan perang iblis surgawi, tempat asal ras alien iblis surgawi. Lagi pula, mereka yang bisa bertahan di alam kekacauan adalah monster tua dari berbagai alam di alam abadi dan telah hidup selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Sebaiknya kamu berdoa agar kekasih kecilmu ada di alam iblis. Ayo berlatih dalam pengasingan di suatu tempat. Setidaknya di antara orang-orang yang kukenal, setelah kenaikan, sangat sedikit orang yang dapat bertahan hidup setelah pergi ke dunia kekacauan karena kecelakaan. Mendengar penjelasan lonceng penciptaan ilahi, Wu Yun terkejut. Aku hanya merasakan jantungku berdetak kencang, meski masih belum jelas keberadaan Bailier. Namun, dia selalu punya firasat bahwa kemungkinan Bailier berada di alam kekacauan melebihi kemungkinan berada di alam iblis. Tentu saja, meski begitu, Wu Yun tidak akan terburu-buru langsung ke alam kekacauan secara sembarangan. Meskipun dia ada di sini, dia masih harus pergi ke dunia iblis untuk mencarinya. Mungkin, seperti yang dikatakan lonceng penciptaan ilahi, Bailier benar-benar sedang mundur di suatu tempat di dunia iblis. Namun, jika itu benar-benar sebuah retret, maka akan sangat sulit baginya untuk menemukan Bailier. Sekarang, saya ingin mendapat kabar. Satu-satunya cara adalah pergi ke istana Golden Phoenix dan menemukan Jin Molly seperti sebelumnya. Biarkan Jin Molly membantunya menemukan cara menemukan Bailier. Dengan metode Jin Molly, selama Bailier memang pernah ke dunia iblis, dia masih bisa menemukan petunjuk tertentu. Jika kebetulan tidak ada yang dapat ditemukan, belum terlambat untuk pergi ke alam kekacauan. Sebelum dan sesudahnya, tidak banyak waktu yang terbuang. Pikiran itu berhenti di sini, dan sekelompok 4 orang naik ke langit. Terbang dan menuju ke Istana Phoenix Emas. Bab 2146 Pemutaran Daftar. Saat saya datang ke Istana Golden Phoenix kali ini, saya merasa jelas berbeda dari Istana Golden Phoenix palsu yang saya kunjungi terakhir kali. Perasaan ini tidak bisa dirasakan tanpa pengalaman pribadi. Dengan kata lain, meskipun Wu Yun diminta pergi ke Istana Phoenix Emas palsu lagi, Wu Yun mungkin tidak dapat membedakan secara akurat mana yang asli dan mana yang palsu. Namun di Istana Phoenix Emas yang asli ini, Wu Yun dapat dengan cepat mengetahui bahwa tempat ini benar-benar nyata. Perasaan ini tidak salah lagi. Tentu saja, agar tidak terlalu mencolok, Wu Yun dan yang lainnya masih belum keluar dari Istana Phoenix Emas. Mereka menemukan Jin Molly langsung dari ketinggian, menyembunyikan kehadiran mereka. Dan kali ini Jin Molly, tentu saja, adalah Jin Molly yang asli. Melihat Wu Yun dan yang lainnya tiba, terutama saat dia melihat lonceng penciptaan ilahi, rasa terima kasih Jin Molly yang tulus tidak perlu dijelaskan. Bagaimanapun, ada masalah dengan pilar warisan Istana Phoenix Emas. Itu adalah lonceng penciptaan ilahi yang memperbaikinya untuk mereka. Kebaikan ini tidak dapat dibalas. Jin Molly membungkuk hormat kepada Jin Molly. Tentu saja, Jin Molly juga sangat terkejut dengan melonjaknya tingkat kultivasi Wu Yun. Mungkin, sebelumnya, dia tidak pernah berpikir bahwa Wu Yun benar-benar dapat meningkatkan kultivasinya hingga tahap akhir 99 kesengsaraan surgawi dalam waktu sesingkat itu pasti tingkat yang sangat menakutkan. Namun, waktu untuk memberi salam selalu singkat. Wu Yun tidak banyak bicara tentang ilusi yang dia alami sebelumnya. Bahkan jika Xiao Jin ingin mengatakan sesuatu, Wu Yun menghentikannya. Topiknya dengan cepat berada di jalur yang benar. Seperti sebelumnya, Wu Yun sekali lagi memberitahu Jin Molly tentang Bailier. Padahal, karena pernah mengalaminya sekali sebelumnya,
Jin Molly harus tetap menanganinya dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan mengutus seseorang untuk mencari kesan yang melekat di benak Wu Yun. Oleh karena itu, dia sudah siap secara mental. Namun, hasilnya jauh di luar dugaannya. Solusinya jauh lebih sederhana dari perkiraan Wu Yun. Sebab, tidak perlu mengirim orang untuk menemukannya, tapi bisa diselesaikan di istana Golden Phoenix. Dengarkan saja, Jin Molly berkata, Wu Yun, kamu tidak perlu terlalu cemas tentang masalah ini. Selama gadis yang kamu bicarakan memang telah naik ke dunia iblis, maka pasti ada catatannya. Itu tidak benar. Sejujurnya, termasuk istana Phoenix emas kita, beberapa negara adidaya besar di dunia iblis akan menyimpan catatan semua orang yang naik. Jadi, selama dia ada di sini, dia akan bisa untuk menemukannya. Tapi, Anda harus menentukan perkiraan waktunya. Saya akan menunjukkan kepada Anda nama semua orang yang naik selama periode itu. Tentu saja, hanya ada catatan kapan mereka naik. Adapun di mana mereka pergi setelah kenaikan mereka, catatan ini tidak jelas. Kamu akan tahu. Setelah mendengar kata-kata Jin Molly, Wu Yun akhirnya menunjukkan senyuman di wajahnya. Ini jelas merupakan kabar baik baginya. Setidaknya, tidak perlu menunggu lagi. Selain itu, dia dapat dengan cepat menentukan apakah Bai Lier pernah ke dunia iblis. Jika catatannya tidak dapat ditemukan, maka kemungkinan Bai Lier pergi ke Realm of Chaos adalah satu-satunya kemungkinan. Setelah berpikir sejenak, menurut apa yang ku ketahui sebelumnya, waktu kenaikan para gadis. Wu Yun memberi Jin Molly kerangka waktu yang kasar. Tentu saja, untuk memastikan tidak ada kesalahan atau kelalaian, Wu Yun memperluas cakupannya menjadi 2 bulan sebelum dan sesudahnya. Ya, Jin Molly mengangguk, lalu berkata, kalian tunggu di sini, saya akan membantu kalian mendapatkan catatannya. Setelah meninggalkan ruangan, sekitar setengah seperempat jam kemudian, Jin Molly memegang tumpukan perkamen yang besar. Gulungan kembali. Adegan ini membuat Wu Yun cukup terkejut. Tanpa diduga, rekor yang digunakan oleh Istana Phoenix Emas, kekuatan super dunia iblis, juga merupakan gulungan kulit domba. Tentu saja bukan itu intinya. Ketika Jin Molly meletakkan tumpukan gulungan di atas meja, Wu Yun memanggil Xiao Jin dan Xiao Shenlong untuk memasuki proses penyaringan yang intens. Faktanya, dia sangat ingin mengundang lonceng penciptaan ilahi dan Jin Molly bersama-sama. Namun, bagaimanapun juga, kedua orang ini tetaplah orang yang lebih tua, sehingga sulit baginya untuk berbicara. Namun, Jin Molly bijaksana dan segera mengambil inisiatif untuk bergabung dalam pekerjaan pemutaran film. Dan dengan tambahan Jin Molly, lonceng penciptaan ilahi, yang awalnya akan bersandar di samping, merasa sedikit malu. Dia mengerutkan bibir dan juga bergabung dalam pekerjaan pemutaran film. Hanya saja benua fana hanyalah salah satu sudut hutan belantara. Di semua benua fana di alam bawah, jumlahnya bukan 10.000, tapi 8.000. Dan setiap benua fana memiliki setidaknya ratusan miliar orang. Jumlah monsternya tidak terhitung banyaknya. Dihitung dengan cara ini, jumlah orang yang berpengaruh setiap hari sungguh mengerikan. Gulungan kulit domba itu penuh sesak dengan segala macam nama dan identitas. Wu Yun dan mereka berlima bekerja sama, dan butuh 2 hari 2 malam untuk memeriksa semua nama dalam 2 bulan terakhir. Untuk menghindari kesalahan, mereka membaca setiap nama dengan cermat. Namun, hasilnya masih jauh dari mencapai efek yang diinginkan Wu Yun. Karena mereka tidak menemukan petunjuk apapun tentang Bai Lier pada gulungan kulit domba tersebut. Tidak ditemukan, saudaraku. Shenlong kecil berkata dengan ekspresi jelek. Iya. Wu Yun mengangguk, ekspresinya bahkan lebih jelek daripada naga kecil itu. Faktanya, pada saat ini, Wu Yun pada dasarnya telah memutuskan bahwa Bai Lier mungkin benar-benar menjadi salah satu penguasa unik yang pergi ke alam kekacauan. Namun, karena keadaan sudah seperti ini, dia tidak bersedia melakukannya. Waktu yang begitu lama telah terbuang sia-sia, dan saya tidak peduli jika saya menyia-nyiakan beberapa hari lagi. Mungkin dia salah menghitung waktu. Oleh karena itu, dia dan Jin Molly meminta daftar orang-orang yang diangkat dalam 2 bulan yang baru saja mereka tayangkan, 1 bulan sebelum dan sesudah bulan lainnya. Jin Molly dengan cepat menemukan daftarnya. Selanjutnya,
2 bulan lagi untuk menyaring daftar kekuasaan. Seperti sebelumnya, mereka menghabiskan 2 hari lagi untuk menyaring dengan cermat. Tapi hasilnya adalah bab 2147 permintaan Xiao Jin. Namun pada akhirnya, tetap tidak ada kejutan. Demikian pula, setelah pemeriksaan yang cermat, mereka masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang Bai Lier. Saudaraku, apakah masih karena cakupannya terlalu kecil dan perlu diperluas? Shenlong kecil bertanya dengan ringan. Tapi Wu Yun tidak berbicara lagi. Dia melirik naga kecil itu, lalu menatap Jin Moli, dan akhirnya matanya tertuju pada lonceng penciptaan ilahi. Meski dia tidak berbicara, apa yang ingin dia katakan sebenarnya sangat jelas. Meski pernyataan Xiao Shenlong bukannya tanpa kebenaran, tapi Wu Yun sudah menyerah. Awalnya, sejak awal, dia lebih berpihak pada Bai Lier yang tidak berada di dunia iblis. Sekarang, setelah beberapa kali pemutaran, tidak ada hasil. Wu Yun tidak lagi berminat untuk melanjutkan pemutaran film. Dengan kata lain, dia tidak lagi yakin pada kenyataan bahwa Bai Lier pernah ke dunia iblis. Bajingan tua, ikut aku ke alam kekacauan. Setelah beberapa saat, Wu Yun berkata dengan tenang. Ya, lonceng penciptaan ilahi mengangguk dan menjawab. Mengenai dunia yang kacau ini, Xiao Jin dan Xiao Shenlong telah mendengar lonceng penciptaan ilahi membicarakannya sebelumnya. Jadi ketika mereka mendengar Wu Yun membicarakannya lagi, mereka tidak begitu terkejut. Itu adalah Jin Moli. Bukannya dia belum pernah mendengar tentang dunia yang kacau ini. Tapi itu hanya mendengarnya saja. Bagaimanapun, asal mula dan akhir dari alam kekacauan jauh sebelum dia dilahirkan. Oleh karena itu, ketika dia mendengar Wu Yun membicarakannya, dia tercengang. Chaos Realm, apa yang akan kamu lakukan di Chaos Realm? Nada suara Jin Moli penuh kejutan dan keterkejutan. Sepertinya dia hanya mengetahui dunia chaos, tapi tidak mengetahui dunia macam apa itu. Singkat cerita, Wu Yun memberitahu Jin Moli alasan pergi ke alam kekacauan dengan sederhana dan jelas. Apakah kamu membutuhkan aku untuk menemanimu? Jin Moli bertanya setelah merenung sejenak. Dapat didengar bahwa dia sangat ingin menemani Wu Yun dan yang lainnya secara langsung. Namun, Wu Yun menolaknya. Dan menjelaskan, Tuan Istana Jin, meskipun alam kekacauan berbahaya, apakah menurut Anda dengan saya dan bajingan tua itu, dengan 2 saudara laki-laki saya, siapa yang dapat mengancam kita di alam abadi? Jika Anda pergi, Anda tidak bisa. Aku tidak bisa banyak membantumu. Lagi pula, kamu masih harus menjaga Istana Phoenix Emas, jadi tidak akan menjadi masalah. Tidak apa-apa. Melihat penolakan Wu Yun, Jin Moli mengangguk dan berkata tidak ada lagi. Selanjutnya, saatnya bersiap untuk berangkat dan pergi ke dunia kekacauan. Tentu saja, Wu Yun dan yang lainnya tidak tahu bagaimana menuju ke alam kekacauan. Semua ini bergantung pada lonceng penciptaan ilahi. Namun menurut Divine Bell of Creation, keinginan untuk pergi ke Realm of Chaos terdengar sederhana, namun sebenarnya sangat rumit. Dunia kekacauan juga merupakan dunia dimensional di negeri dongeng. Namun, ini tidak seperti dunia pesawat lainnya di mana Anda dapat menggunakan terowongan luar angkasa untuk melakukan perjalanan sesuka hati. Bagaimanapun, alam kekacauan ini, seperti alam bintang yang dikunjungi Wu Yun sebelumnya, tidak berada di bawah yurisdiksi alam abadi. Mereka semua berada di negeri dongeng, tetapi melampaui dunia di luar negeri dongeng. Jika ingin pergi, Anda harus menggunakan cara khusus. Terima kasih kepada lonceng penciptaan ilahi. Jika tidak, meskipun Anda mengetahuinya, Anda mungkin tidak dapat pergi ke sana. Setidaknya dengan kemampuan Wu Yun saat ini, dia tidak akan pernah bisa pergi ke sana. Pekerjaan persiapannya memakan waktu. Wu Yun dan yang lainnya harus menunggu. Namun, setelah mengetahui bahwa diperlukan beberapa waktu untuk persiapan sebelum menuju ke alam kekacauan. Namun, Xiao Jin tiba-tiba menemukan Wu Yun dan berkata pelan, "Saudaraku, aku masih perlu waktu untuk mempersiapkan perjalanan ke alam kekacauan. Aku ingin pergi ke Aula Monyet Suci." Aula Monyet Suci. Wu Yun adalah sedikit terkejut, tapi tak lama kemudian, begitulah reaksinya. Apakah kamu akan menemui paman dan bibimu? Ya. Ketika dia memikirkan orang tuanya,
ada sedikit air mata di sudut mata Xiao Jin. Kemudian dia melanjutkan, saudaraku, saya tahu kamu sangat ingin menemukan saudari Lier. Awalnya, saya tidak ingin mengatakan apapun. Saya pikir setelah saya menemukan saudari Lier dan kembali, saya akan mengunjungi orang tua saya. Tapi sekarang aku punya waktu, jadi, aku hanya ingin. Xiao Jin, apa yang kamu bicarakan? Wu Yun menepuk bahu Xiao Jin dan berkata dengan tulus, orang tuamu adalah orang tuaku. Adalah kelalaianku untuk datang ke dunia iblis kali ini. Aku yang harus disalahkan. Memang benar, ketika kita datang ke dunia iblis, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengunjungi paman dan bibi kita. Meskipun masalahnya menemukan Lier sangatlah mendesak, kami telah menunggu begitu lama, dan itu tidak terlalu mendesak. Dalam hal ini, aku akan pergi bersamamu, bersama dengan Xiao Shenlong. Benarkah? Xiao Jin sangat tersentuh ketika dia mendengar apa yang dikatakan Wu Yun. Shenlong kecil juga mendengar keributan di sini dan datang untuk menanyakan apa yang terjadi. Wu Yun memberitahu Xiao Shenlong tentang pemikiran Xiao Jin. Shenlong kecil juga mengangguk berulang kali dan berkata, monyet, ini adalah kesalahan kakakku dan aku karena tidak memikirkan semuanya dengan matang. Ayo pergi. Kami akan pergi bersamamu sekarang. Terima kasih. Xiao Jin mengangguk, air mata berkaca-kaca. Sudut matanya lagi. Tapi kali ini, itu adalah air mata emosi. Ketiga orang itu menjelaskan alasannya, mengucapkan selamat tinggal kepada lonceng penciptaan ilahi dan Jin Moli, meninggalkan istana Phoenix Emas, dan bergegas ke istana monyet suci. Tentu saja, dengan kecepatan mereka bertiga saat ini, tidak butuh waktu lama untuk sampai ke Holy Monkey Hall. Kurang dari 1 jam, dia tiba. Di luar aula monyet suci, jauh di dalam gunung belakang. Dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, 2 makam yang ditinggikan sangat mencolok. Kedua makam ini dibeli oleh mereka bertiga dengan tangan mereka sendiri, yaitu makam orang tua Xiao Jin. Ayah, ibu, anak itu kembali menemuimu. Xiao Jin, yang selalu impulsif dan ceroboh, berlutut dengan sentakan, merasa sedih seperti anak kecil, bersujud berulang kali, dengan air mata mengalir di wajahnya. Wu Yun dan Xiao Shenlong juga merasa basah di sudut mata mereka. Dia berlutut di belakang Xiao Jin dan melakukan kowtow 3 kali. Keduanya menemani Xiao Jin dan menghabiskan beberapa waktu di makam orang tuanya. Xiao Jin pun menceritakan kepada orang tuanya semua pengalaman mereka selama periode ini. Meskipun orang tuanya telah meninggal dan tidak mungkin untuk mendengarnya, Xiao Jin tetap berbicara secara detail. Mungkin inilah kerinduan dan kepedulian terbesar anak terhadap almarhum orang tuanya. Xiao Jin dan Xiao Shenlong tidak mengganggu mereka, dan menunggu dengan tenang. Tapi Xiao Jin juga tahu pentingnya. Dia tidak tinggal lama. Dalam waktu setengah jam, dia berdiri dan berkata, saudaraku, saudara Aaron, terima kasih telah datang bersamaku kali ini. Ayo kembali ke istana Phoenix Emas. Penciptaan senior seharusnya hampir siap. Baiklah. Wu Yun menepuk bahu Xiao Jin. Mengangguk, ringan. Segera, mereka bertiga terbang dan bergegas kembali ke istana Phoenix Emas. Bab 2148 Alam Kekacauan. Kurang dari 1 jam. Mereka bertiga kembali ke istana Golden Phoenix. Dari meninggalkan istana Golden Phoenix hingga kembali, hanya butuh waktu kurang dari 3 jam. Dan selama 3 jam ini, lonceng penciptaan ilahi juga berhasil menemukan jalan menuju dunia kekacauan. Faktanya, itu hanyalah terowongan luar angkasa. Namun terowongan luar angkasa ini benar-benar berbeda dengan terowongan luar angkasa lainnya. Saat melihat terowongan luar angkasa ini, diam-diam Wu Yun terheran-heran ternyata terowongan luar angkasa bisa dibangun seperti ini. Sebelumnya, dia hanya mengetahui 2 jenis terowongan luar angkasa. Salah satunya adalah terowongan luar angkasa yang relatif sederhana yang melintasi dunia pesawat. Tipe lainnya adalah terowongan luar angkasa yang melintasi antara 2 dunia pesawat, yang jauh lebih sulit untuk dibangun daripada terowongan luar angkasa jenis pertama yang hanya berjalan di dalam dunia pesawat. Tapi ini hanya 2 tipe yang selalu diketahui Wu Yun. Pada saat ini, ketika melihat terowongan luar angkasa menuju dunia kekacauan yang dibangun oleh lonceng penciptaan ilahi. Baru kemudian dia menyadari bahwa,
Selain dua jenis terowongan luar angkasa yang dia tahu, ada jenis terowongan luar angkasa lain di dunia ini. Namun jika ingin membaginya dengan hati-hati, nyatanya ini belum bisa dikatakan sebagai terowongan luar angkasa yang benar-benar baru. Ini juga harus dianggap sebagai terowongan luar angkasa yang melintasi dua dunia. Namun, ini sangat berbeda dari apa yang diketahui Wu Yun. Perbedaan terbesarnya adalah Anda harus melewati penghalang. Terowongan luar angkasa normal yang melintasi dua dunia tidak perlu melewati penghalang ini. Keberadaan penghalang ini juga merupakan keberadaan dunia pesawat tersebut. Seperti alam kekacauan, alam bintang, dan sebagainya, alasan mengapa mereka tidak berada di bawah yurisdiksi alam abadi. Alasan mengapa kami harus menunggu begitu lama sebelumnya adalah karena lonceng penciptaan ilahi juga menghabiskan waktu untuk menemukan penghalang ini dan menghancurkannya. Adapun cara menemukannya dan cara memecahkannya, lonceng penciptaan ilahi mungkin memberitahu Wu Yun beberapa detailnya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail di sini. Bagaimanapun, Wu Yun masih setengah informasi dan tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Ayo pergi. Sulit untuk memelihara terowongan luar angkasa ini. Saya khawatir saya tidak akan bisa mempertahankannya terlalu lama. Jangan tunda lagi, kata Dewa Penciptaan Zong. Ya, Wu Yun mengangguk, lalu mengikuti persyaratan lonceng penciptaan ilahi, mengambil langkah pertama dan melangkah langsung ke terowongan spasial. Xiao Jin dan Xiao Shenlong juga langsung turun tangan. Terakhir, ada lonceng penciptaan ilahi. Perasaan di dalam terowongan tidak jauh berbeda dengan terowongan luar angkasa lainnya. Saya hanya merasa ruang di sekitarnya terus-menerus terdistorsi. Dan di ruang yang berliku-liku, ada sebuah lorong yang lurus ke depan hingga tidak ada yang tahu kemana. Tentu saja Wu Yun juga jelas merasakan waktu perjalanan kali ini lebih lama dari sebelumnya. Seluruh proses berlangsung selama hampir 1/4 jam. Ini adalah waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk perjalanan terowongan. Tapi itu hanya 1/4 jam. Segera, mereka melihat akhir di depan. Cahaya dari dunia luar bersinar dari akhir. Akhirnya kita sampai di sini. Terowongan ini sangat panjang, gumam Xiao Jin. Tapi tidak ada yang menjawab Xiao Jin. Segera, sekelompok orang sampai di ujung lorong. Wosh, wosh, wosh. Beberapa suara terdengar, Wu Yun di depan, dan aula lonceng Dewa Penciptaan di belakang. Sekelompok 4 orang terbang keluar dari terowongan luar angkasa. Dan ketika mereka pergi, terowongan luar angkasa dengan cepat menghilang. Melihat lonceng penciptaan ilahi lagi, Anda dapat melihat butiran keringat di dahinya dan wajahnya yang sedikit pucat. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa apa yang dikatakan lonceng penciptaan ilahi sebelumnya tidaklah salah. Memang cukup sulit baginya untuk memelihara terowongan luar angkasa ini. Apakah kamu baik-baik saja, bajingan tua? Melihat kemunculan lonceng penciptaan ilahi, Wu Yun bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Dewa Pencipta Zong melambaikan tangannya, lalu berkata, ini menghabiskan banyak uang, cukup memulihkan diri sebentar. Tapi, kalian tunggu aku di sini sebentar. Dunia kekacauan adalah penuh bahaya, dan kita berempat harus menjaga diri kapan saja. Tetaplah dalam kondisi puncak, jika tidak, jika Anda melakukan kesalahan, perahu akan terbalik di selokan, kerugiannya akan terlalu besar. Sedangkan untuk mencari gadis itu Bailier, mari buat rencana setelah aku selesai memulihkan diri. Ya, Wu Yun mengangguk, kami akan melindungimu. Setelah mengatakan ini, dia melirik Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Kedua orang itu segera memahami satu sama lain dan menyebar, masing-masing memperhatikan satu sisi. Lonceng penciptaan ilahi duduk bersila dan mulai memulihkan diri. Faktanya, Wu Yun dapat merasakan bahwa tempat ini jelas bukan tempat yang aman tanpa lonceng penciptaan ilahi. Meski pemandangan sekitarnya tidak jauh berbeda dengan dunia lain yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Tapi perasaan itu tidak bisa membodohinya. Saya tidak bisa mengatakan dengan tepat seperti apa rasanya. Kalaupun ada, itu berbahaya. Ya, itu perasaan bahaya. Bagi Wu Yun saat ini, melihat semua pesawat dan dunia di seluruh alam abadi, mungkin hanya ada segelintir orang yang bisa memberinya rasa bahaya seperti itu. Dan dunia yang kacau ini tidak diragukan lagi memberinya perasaan ini.
Fakta membuktikan bahwa perasaan Wu Yun tidak salah. Pikiran yang dia miliki barusan baru saja berakhir. Saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi tegang. Dia melihat dengan tajam ke arah naga dewa kecil dan berteriak, "Naga dewa kecil, hati-hati." Namun, tidak peduli seberapa cepat pengingatnya, itu masih terlambat setengah detak. Di saat yang sama ketika dia selesai berbicara, auman panjang naga dewa kecil terdengar. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang hebat melanda. Naga ilahi kecil, saudara Aaron, Wu Yun dan Xiao Jin berseru pada saat yang sama dan terbang menuju naga ilahi kecil. Dan fluktuasi energi barusan adalah reaksi antara Shenlong kecil dan entitas tak dikenal yang tiba-tiba muncul. Tidak diragukan lagi naga kecil itu tertinggal. Bab 2149 4 Makhluk Aneh. Pada saat ini, naga dewa kecil itu terlempar oleh kekuatan itu. Meskipun cederanya tidak terlalu serius, namun cederanya tidak ringan. Darah sudah muncrat dari mulutnya. Shenlong kecil, seru Wu Yun, menangkap Shenlong kecil yang terbang mundur dengan keras. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, saudaraku, hati-hati, orang-orang itu sangat jahat. Shenlong kecil itu tersapu. Ada darah noda di sudut mulutnya, dan dia berbicara dengan susah payah. Saat ini, Xiao Jin juga menyusul. Wu Yun menyerahkan naga kecil itu kepada Xiao Jin, tetapi saat ini, matanya tidak lagi tertuju pada Xiao Jin dan naga kecil itu. Pandangannya telah jatuh di depannya, tempat naga kecil itu baru saja mendarat. Karena di sana sudah tidak kosong lagi. 4 pria berpenampilan aneh, terpelintir dan melayang di udara. Saya tidak tahu siapa mereka. Mereka terlihat seperti manusia, tapi yang pasti mereka bukan manusia. Mereka memiliki 8 lengan, 4 kaki, dan 3 mata. Kalau dikatakan monster, pasti bukan. Itu adalah spesies asing yang belum pernah dilihat atau bahkan didengar Wu Yun. Tapi satu hal yang pasti. Keempat orang ini semuanya sangat kuat. Masing-masing dari mereka berada dalam kondisi puncak 99 kesengsaraan surgawi. Dalam hal kultivasi, dia sedikit lebih baik dari Wu Yun. Tapi Wu Yun tidak takut, lagi pula, pedang pembunuhnya telah menyatu dengan harta ajaib. Dalam hal kekuatan tempur, itu cukup untuk menghancurkan keberadaan apapun di puncak 99 kesengsaraan surgawi. Sekalipun seseorang melawan banyak orang, itu tidak sia-sia. Tentu saja jumlahnya tidak boleh terlalu banyak. Keempat lawannya hampir tidak berada dalam kendali Wu Yun. Namun, ekspresi Wu Yun tidak santai. Sebab, dilihat dari cara mereka berempat menyerang naga kecil tadi, keempat orang ini tidak hanya memiliki metode serangan yang aneh, tapi kekuatan serangan mereka juga sangat tirani. Tirani semacam ini jauh lebih kuat daripada Komandan Iblis dan Yuan Xin yang dibunuh oleh Wu Yun sebelumnya. Hei, manusia, binatang mitos, dan benda suci kuno. Dabu, ayo, tangkap mereka hidup-hidup, aku ingin memakannya hidup-hidup. Salah satu dari 4 orang itu tiba-tiba berkata dengan suara yang sangat aneh, mengucapkan kata-kata orang. Saat dia berbicara, dia menjulurkan lidahnya yang hitam dan ungu dan menjilat wajah aneh dan mulut yang sangat aneh itu. Murid Wu Yun tiba-tiba menyusut. Dia berteriak, kamu ingin memakan kami, kamu tidak layak. Pada saat yang sama, tingkat kultivasinya telah dilepaskan. Cara membunuh dan pedang membunuh muncul pada saat bersamaan. Harus dikatakan bahwa setelah menggabungkan harta iblis, pedang pembunuh di tangan Wu Yun sekarang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, keseluruhan tekanan Wu Yun mencapai keadaan di luar puncak 99 kesengsaraan surgawi dari tahap akhir 99 kesengsaraan surgawi sebelumnya. Ledakan Wu Yun yang tiba-tiba juga membuat keempat makhluk aneh itu sedikit terkejut. Kemudian makhluk aneh yang berbicara sebelumnya berkata, haha, sungguh manusia yang aneh. Saya telah melihat banyak manusia yang sadar akan cara membunuh. Saya tidak menyangka cara membunuh Anda agak tidak biasa. Pedang itu, ya, jika kamu memakan pedang ini, menurutku itu pasti akan sangat membantu. Ketika kata-kata itu jatuh, itu sudah menjadi tindakan pertama. Mengikuti dari belakang, 3 makhluk aneh lainnya menyerang Wu Yun pada saat yang bersamaan. Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening.
Beralih kembali ke Xiao Jin, dia berkata, Xiao Jin, bawa Shenlong kecil itu ke sisi bajingan tua itu. Ini, aku akan memblokirnya. Ingat, jangan tinggalkan mereka. Mereka perlu disembuhkan sekarang. Kamu harus menyingkir dan jangan biarkan mereka pergi. Mereka terluka sedikit pun. Saudaraku, tapi... Xiao Jin awalnya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia juga tahu betapa parahnya. Sambil mengertakkan giginya, dia memeluk naga dewa kecil itu dan terbang ke tempat lonceng penciptaan ilahi menyembuhkan luka-lukanya. Kak Aaron, cepat sembuhkan lukamu. Ayo bantu kakak saat lukanya sudah selesai. Tidak, tidak perlu, monyet, pergilah bantu kakak. Ini aku. Berhenti bicara omong kosong. Xiao Jin melihat Shenlong kecil itu terluka parah. Zong, yang masih berbicara, segera mulai menegur. Tentu saja ini adalah kata-kata kasar yang bermaksud baik. Bahaya di tempat ini jauh melampaui apa yang kamu dan aku bayangkan. Begitu kita tiba, kita bertemu dengan 4 orang yang sangat menakutkan. Apa yang dikatakan oleh penciptaan senior sebelumnya adalah benar sekali. Kita harus menjaga diri kita dalam kondisi puncak setiap saat. Xiao Jin berkata buru-buru, dan Shenlong kecil tidak berkata apa-apa lagi. Faktanya, pada saat ini, lonceng penciptaan ilahi juga telah memperhatikan pergerakan di luar. Meski demikian, ia masih memerlukan waktu untuk pulih. Kalau tidak, dalam kondisinya saat ini, akan mudah baginya, yang awalnya lemah, menderita luka dalam, yang akan membuatnya semakin merepotkan. Tentu saja, premis dari semua ini adalah dia yakin Wu Yun dapat memblokirnya untuk sementara waktu. Jika dia mengira Wu Yun tidak bisa menghentikan mereka berempat, dia akan mengambil tindakan apapun risikonya. Dan saat mereka sedang dalam masa penyembuhan, pihak Wu Yun telah memasuki pertempuran sengit yang gila dan menakutkan. Keempat makhluk aneh itu terus bergabung untuk menyerang Wu Yun. Meskipun keempat orang ini sangat kuat, Wu Yun tidak ketinggalan sama sekali dengan mengandalkan kekuatan harta iblis di pedang pembunuh di tangannya. Faktanya, jika ada 4 manusia dengan kekuatan yang sama, Wu Yun bisa menekan mereka secara terbalik. Namun, metode keempat orang ini terlalu aneh, dan serangan mereka sangat kuat. Ditambah dengan tubuh fisiknya, mereka juga sangat kuat. Bahkan pedang dengan kekuatan penuh hanya bisa menembus kulit dan daging mereka. Itu tidak menimbulkan bahaya apapun. Hal ini memungkinkan Wu Yun, yang seharusnya berada di atas angin, untuk menjaga keseimbangan agar tidak ketinggalan dalam pertempuran ini. Namun, jika terus seperti ini, akan sulit bagi 2 tinju untuk mengalahkan 4 tangan. Mungkin hanya masalah waktu sebelum Wu Yun dirugikan. Tentu saja, jika Wu Yun dapat menemukan cara untuk melawan metode aneh keempat orang ini sebelum dia dirugikan, maka dia masih yakin akan menang. Tapi setidaknya dilihat dari situasi saat ini, Wu Yun tidak punya cara untuk menghadapinya. Kita hanya bisa melawan, kita hanya bisa menjaga keseimbangan, dan kita tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Dan karena ini adalah pertama kalinya mereka bertarung, dan pertama kali dia melihat metode serangan aneh ini, Wu Yun ingin mencari cara untuk mematahkannya untuk sementara, tapi mungkin tidak semudah itu. Bab 2150, Ras Alien. Namun situasi tersebut tidak berlangsung lama. Kekhawatiran awal Wu Yun tentu saja sepertinya tidak perlu. Sebab, lonceng penciptaan ilahi telah pulih dan bergabung dalam pertempuran. Bajingan tua, kamu akhirnya sampai di sini. Apa orang-orang ini? Mereka memiliki tubuh tirani, serangan aneh, 8 lengan dan 4 kaki, dan metode aneh yang tak ada habisnya. Sulit untuk melindungi mereka. Wu Yun buru-buru menjelaskan kepada Divine Bell penciptaan. Anak nakal, ini adalah ras alien orang Zhang di alam kekacauan. Dikatakan bahwa nenek moyang mereka lahir dari perkawinan campur dengan bab monster di laut, dan mereka secara bertahap berevolusi menjadi sebuah ras. Mewarisi serangan dan ketangguhan tirani nenek moyang mereka. Tubuhnya juga mewarisi metode serangan aneh dari bab monster, yang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa suku alien Zhangren adalah salah satu dari 3 kelompok etnis terkuat di dunia kekacauan. Tanpa diduga, sebagai segera setelah mereka tiba, kami bertemu orang-orang ini di sini, mereka sangat sulit untuk dihadapi. Sepertinya keberuntungan kita tidak terlalu baik.
Lonceng penciptaan ilahi menjelaskan kepada Wu Yun. Setelah mendengar ini, Wu Yun juga mengerutkan kening dalam-dalam. Sebelumnya, dia memikirkan bagaimana orang-orang ini terlihat seperti gurita, tapi dia tidak menyangka kalau memang ada hubungan di antara mereka. Kalau dipikir-pikir, saya mengagumi fakta bahwa nenek moyang ras alien ini ternyata bisa kawin campur dengan gurita. Bagaimana cara mereka berhubungan seks? Faktanya, Wu Yun tidak tahu mengapa dia tiba-tiba memiliki pikiran aneh seperti itu. Tetapi pada saat ini, suara lonceng penciptaan ilahi kembali terdengar di telinganya. Kamu bocah, jangan kaget. 2 orang per orang, kamu baik-baik saja. Saya tidak tahu seberapa besar kelompok yang dimiliki orang-orang ini. Kita tidak bisa menunda mereka. Begitu mereka meminta bantuan, itu akan terjadi. Sangat sulit bagi kami untuk melarikan diri. Mengerti? Ngomong-ngomong, saat berhadapan dengan orang-orang ini, kamu tidak bisa meluangkan waktu, kamu harus menekan mereka dengan paksa. Mereka kuat secara fisik, pukul mereka perlahan, dan kamu akan dipakai sampai mati oleh mereka. Gunakan saja serangan terkuatmu. Setelah mengatakan itu, lonceng penciptaan ilahi terbang dan aura yang kuat keluar. Kekuatan penciptaan di alam liar melonjak dengan liar. Gelombang fluktuasi yang mengerikan dengan cepat menyelimuti 2 orang asing Zhang. Serahkan keduanya padaku, kamu urus sisanya. Dengan teriakan pelan, suatu saat, lonceng penciptaan ilahi terlibat dalam pertempuran sengit dengan 2 alien Zhang Ren. Wu Yun juga mengikuti dengan cermat, mematuhi pengingat lonceng penciptaan ilahi. Teknik Dewa Bela Diri Taisang menyapu dengan kekuatan besar. Cara membunuh adalah dengan mendorong kekuatan pedang pembunuh di tangan Anda secara ekstrim. Ditambah dengan kekuatan harta karun iblis surgawi, pada saat ini, momentum keseluruhan Wu Yun tidak lebih lemah dari lonceng penciptaan ilahi, yang telah mencapai puncak 99 kesengsaraan surgawi dan telah melakukan teknik penciptaan surga yang sunyi. Keterampilan bela diri kedua, bunuh naga gila itu. Dengan teriakan keras, kekuatan membunuh menyapu. Naga gila yang terbentuk dari pengumpulan kekuatan membunuh dan menyerang dengan kejam. Awalnya, Wu Yun bisa tetap tak terkalahkan melawan 1 lawan 4. Pada saat ini, 2 musuh dibawa pergi oleh lonceng penciptaan ilahi, 1 lawan 2. Tentu saja, Wu Yun tidak merasakan tekanan lagi. Ditambah dengan naga gila pembunuh, kedua alien Zhang Ren hancur dalam sekejap. Namun, penghancuran tetaplah menghancurkan. Tubuh fisik orang-orang itu terlalu kuat. Butuh banyak upaya untuk membunuhnya. Butuh ratusan napas dan lebih dari 30 gerakan sebelum Wu Yun menerobos pertahanan fisik kedua alien Zhang Ren. Dengan satu sapuan pedang, 2 kepala terpotong. Wu Yun menghela nafas lega, dan pada saat yang sama, dia dengan cepat menoleh untuk melihat lonceng penciptaan ilahi. Saya pikir jika lonceng penciptaan ilahi belum terpecahkan, saya dapat pergi dan membantu. Namun dia masih meremehkan lonceng penciptaan ilahi. Bagaimanapun, itu adalah benda suci kuno, jika dia meledak dengan seluruh kekuatannya pasti akan jauh lebih kuat daripada kebanyakan pembudidaya di level yang sama. Dia, yang telah mencapai puncak kesengsaraan surgawi 99, tentu saja tidak akan memiliki masalah besar dalam menghancurkan 2 orang asing Zhang ini. Tetapi juga karena tubuh fisiknya yang kuat, lonceng penciptaan ilahi juga menghabiskan banyak tenaga sebelum membunuhnya. Hampir sinkron dengan Wu Yun. Bajingan-bajingan ini benar-benar tangguh. Setelah membunuh mereka, lonceng penciptaan ilahi berkata dengan tidak puas. Untungnya, pada saat ini, naga kecil yang baru pulih dari luka-lukanya akhirnya hampir pulih. Dia dan Xiao Jin, yang selama ini menjaganya, terbang pada saat yang bersamaan. Saudaraku, apakah kamu sudah membunuh mereka semua? Tanya naga kecil. Bunuh, bagaimana? Apakah lukamu baik-baik saja? Wu Yun bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah cedera internal. Tidak sesederhana itu untuk pulih sepenuhnya, tapi itu tidak lagi mempengaruhi pertarunganku. Kata Shenlong kecil. Ya, Wu Yun mengangguk. Berhenti ngobrol, kita harus segera pergi dari sini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ras alien ini jelas merupakan salah satu dari 3 ras terkuat di alam kekacauan. Mereka pasti lebih dari 4 ras.
Anggota suku diperingatkan, nanti kita akan dikepung, dan kita akan mendapat masalah. Kata Dewa Pencipta Zong. Zhang Ren adalah ras asing. Saudaraku, apa itu? Xiao Jin mengerutkan kening bingung. Ayo pergi dulu dan bicara sambil jalan. Kata Wu Yundao. Segera, di bawah kepemimpinan lonceng penciptaan ilahi, keempat orang itu meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Dalam perjalanan, Wu Yun juga menjelaskan secara singkat kepada Xiao Jin dan Xiao Shenlong apa itu kelompok alien Zhang Ren. Namun, karena dia sendiri tidak tahu banyak, tentu saja dia hanya bisa memberikan gambaran umum. Setelah beberapa saat, mereka sampai di puncak gunung yang relatif datar. Lonceng penciptaan ilahi adalah yang pertama mendarat, diikuti oleh Wu Yun dan yang lainnya. Mari kita menetap di sini dulu. Bahkan jika pertempuran barusan membuat khawatir orang-orang Zhang, mereka tidak akan dapat menemukan tempat ini. Kata Dewa Penciptaan Zong. Tentu saja langkah selanjutnya adalah membahas bagaimana cara mulai mencari Bai Lier. Bagaimanapun, tujuan perjalanan mereka adalah untuk menemukan Bai Lier. Namun, begitu mereka santai dan memikirkan Bai Lier, ekspresi mereka mulai menjadi tegang.